Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime. Kita masih bersama dengan Said Iqbal, Presiden KSPI, dan juga Bob Azam, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo. Saya akan ke Pak Bob lagi untuk mengulas lebih rinci lagi. Kalau analisa Anda, apa sebenarnya yang menjadi penyebab atau elemen-elemen apa yang kemudian berkontribusi membuat produktivitas tenaga kerja Indonesia itu paling rendah, dan kira-kira strategi apa yang paling jitu agar kemudian kita bisa meningkatkan kompetensi buruh kita? Memang yang pertama ya, tingkat pendidikan tenaga kerja kita itu 70% memang masih di bawah SMA ya. 50% itu SD SMP. Ya, itu salah satu faktor pendidikan. Kemudian juga kualitas pendidikan juga sangat berbeda ya, antara Jakarta, Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa. Itu juga kualitasnya berbeda ya. Bahkan ada yang mengatakan N-5 ya. Jadi lulusan SMA di luar Jawa itu setara dengan SMP ya di Pulau Jawa. Jadi faktor dunia pendidikan itu menjadi faktor utama mengenai kualitas tenaga kerja kita. Ya, itu masalah besar di kita ya. Kemudian yang kedua, alokasi anggaran untuk biaya pendidikan ya, bagi mereka yang sudah bekerja itu juga, walaupun sekarang kita sudah punya kartu prakerja, tapi itu kan fokus hanya untuk mereka yang masuk ke dunia kerja. Nah, bagi mereka yang sudah di dalam pekerjaannya ya, dan misalnya mereka ingin pindah ya dari pekerja outsourcing, katakanlah mereka ingin masuk ke pekerjaan-pekerjaan yang nilai pekerjaannya lebih tinggi. Untuk naik Kalau kelas di begitu negara ya lain Pak itu Bob? kalau negara lain ada fundraising-nya gitu loh ya, ada dananya. Ya, di kita tuh nggak ada dana yang memfasilitasi pekerja untuk pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan berikutnya. Ya. Nah, jadi itu salah satu masalahnya adalah ekosistem. Nah, kemudian yang berikutnya lagi perlu diketahui bahwa 99% perusahaan yang ada di Indonesia adalah perusahaan kecil menengah, yang mungkin mereka alokasi anggaran untuk pendidikan di tempat bekerjanya juga sangat rendah ya. Kita bandingkan dengan Malaysia saja, mereka punya eh, levy system ya. Jadi perusahaan harus mengalokasikan 2% dari payroll-nya untuk dipakai pengembangan dan pelatihan tenaga kerjanya. Nah, di kita belum ya, karena jangankan mengalokasikan 2%, untuk survival aja susah nih kalau UMKM ya. Karena selain eh, menghadapi persaingan yang ketat, kita juga dihadapkan dengan efisiensi ekonomi di Indonesia yang masih rendah ya. I-Core Indonesia itu 7 ya. 7 itu artinya dibutuhkan 7 input untuk mengeluarkan satu input. Negara ASEAN yang lainnya tuh I-Core-nya di bawah 4. Artinya perusahaan-perusahaan kita ini berjuang sangat keras ya untuk bagaimana survive, dan salah satu perjuangannya adalah menghadapi inefisiensi ekonomi di negara kita ya. Nah, itu yang menurut saya menjadi kendala-kendala yang kita hadapi saat ini. Baik, Pak Said, kalau kita dengar penjelasan Pak Bob, dari sisi pengusaha sebenarnya tahu kira-kira akar masalahnya apa, tapi juga tidak berdaya untuk melakukan apa yang seharusnya bisa dilakukan dari pengusaha. Kalau Anda sendiri dari sisi buruh, memandangnya harusnya seperti apa, Pak Said? Yang pertama ada keseimbangan ya. Tentu teman-teman pengusaha menuntut, tadi disampaikan oleh Pak Bob, secara makroekonomi mengurangi inefisiensi ekonomi ya. Nilai-nilai negatif investasi harus makin dikecilkan dan makin dihilangkan sampai kemudian investasi menjadi ramah, termasuk delivery on time. Dan secara mikroekonomi di tingkat perusahaan tadi belum ada memang kebijakan pemerintah yang mendukung para pengusaha itu mengalokasikan sebagian anggaran daripada biaya perusahaan, bahwa pendidikan dan training itu adalah investasi. Masih banyak pengusaha yang menganggap bahwa itu adalah cost. Astra Group misal, atau Panasonic Group, mereka punya lembaga-lembaga pendidikan yang mentraining setiap buruhnya itu di-upgrade skill. Ya, di skillnya itu dinaikkan. Baik. Nah, sayangnya pemerintah
tidak terlalu memberikan dukungan yang kuat kepada kebijakan-kebijakan ini. Sehingga tadi banyak perusahaan akhirnya ya kalau kosnya sampai keluar, tadi Pak Bob bilang 10%, wah ini kos, padahal kan itu investasi. Oke. Tenaga kerja yang terampil, yang makin fresh, terampilnya makin kuat, makin fresh seperti Astra dan Panasonic itu membuat sebenarnya adalah produktivitas meningkat, daya saing perusahaan meningkat, competitiveness meningkat dan lain sebagainya. Baik, Pak Said, jadi ini kalau menurut Anda sebenarnya tetap menjadi tanggung jawab pengusaha ya, jadi tidak membebankan tugas meningkatkan kualitas pendidikan itu hanya di pemerintah saja, tetapi di pengusaha. Secara bersama-sama, nggak bisa pengusaha saja. Pengusaha itu kan dia yang penting kerja aman, damai, tidak ada demo, tidak ada mogok-mogok kerja. Dia butuh suasana itu. Tapi kan regulasi terkadang membenturkan antara keinginan pengusaha dengan keinginan buruh. Omnibus Law saya bisa. Andai kan itu duduk bareng aja ya, sebelum diresmikan atau disahkan di DPR dan oleh pemerintah di klaster ketenagakerjaan, mungkin penolakannya tidak sekuat sekarang ini. Baik. Tapi itulah selalu ada anomali ya terhadap antara keinginan pengusaha dan buruh, dua-duanya nolak. Nah, ini jadi kan lucu. Pak Said, kalau spesifik untuk Omnibus Law, tuntutan Anda apa? Direvisi atau duduk bareng dan kemudian membahas satu persatu pasal-pasal yang bermasalah atau seperti apa, Pak? Ya kalau kami menginginkan kembali kepada Undang-Undang Nomor 13 2003 saja. Nah, terhadap hal-hal yang dipersoalkan oleh teman-teman pengusaha, misal ya, jangan upah dijadikan komoditas politik. Mari kita diskusi bagaimana agar upah yang diputuskan secara bersama-sama, upah minimum, itu adalah hasil kesepakatan antara buruh dan pengusaha. Melalui survei pasar mungkin, melalui metodologi BPS mungkin, bukan saling adu kuat. Hari ini memang pengusaha kuat dengan sistem upah yang sekarang. Buruh dirugikan. Bahkan ada naik upah di Bekasi, Karawang, Jakarta dan Tangerang misal daerah industri masa di bawah inflasi kan nggak masuk akal. Jadi dicabut semua ya Pak Said, kembali lagi ke undang-undang yang lama saja begitu? Ya keinginan kami begitu, terhadap hal yang ingin dilakukan perbaikan kita membuka diri untuk berdiskusi. Oke, baik, kita masih akan lanjutkan perbincangan ini di segmen selanjutnya, pemirsa tetaplah bersama NTV Prime.